Berikut kita akan menjelaskan tentang gaya gesekan. Gaya gesekan atau friction ya, adalah gaya yang terjadi ketika benda bergerak dan melalui bidang yang kasar. Karena kekasaran bidang inilah timbul nanti gaya gesekan. Dan prinsipnya gaya gesekan terjadi pada benda yang cenderung bergerak dengan arah yang selalu berlawanan dengan arah gerakan. Sebagai contoh, misalnya ada benda berada di bidang datar yang kondisinya kasar. Untuk konteks seperti ini, apakah di sini terjadi gaya gesekan? Belum, karena bendanya masih diam. Nah, sesaat kita beri gaya, maka gaya ini akan menyebabkan benda cenderung bergerak. Ya, nah, gaya dikerjakan pada benda sehingga benda cenderung bergerak, maka timbullah gaya gesekan. Dalam hal ini, gaya gesekannya arahnya berlawan. F gesekan. Ya, karena ditarik gayanya ke kanan, benda cenderung bergeser ke kanan, maka nanti gaya gesekannya kemana? Ke kiri. Baik, itu pengertian gaya gesekan. Gaya gesekan terbagi dua. Yang pertama dikenal dengan istilah gaya gesekan statis. Gaya gesekan statis bekerja pada benda yang pertama kondisinya diam atau benda akan bergerak. Ya, jika diam atau akan bergerak, maka di sini gesekannya disebut dengan istilah apa? Statis. Ya, F gesekan statis. Dalam hal ini, ya, gaya gesekan statis kemungkinan rumusnya ada dua. Yang pertama, bisa jadi gaya gesekan statis itu dituliskan mu s dikali gaya normal. Mu s dikali gaya normal ini untuk benda yang kondisinya masih diam, masih keadaan diam. Sedangkan yang kedua, boleh jadi Fs ini berharga maksimum mu s dikali n. Nah, ini kondisi benda akan bergerak. Akan bergerak, tapi kondisinya belum bergerak ya. Akan bergerak itu belum, kondisinya masih diam. Nah, jadi gaya gesekan statis kondisinya ada dua. Kalau bendanya masih diam, gesekannya statis. Jika bendanya akan bergerak, maka nanti gesekannya disebut dengan gesekan maksimum statis, mu s dikali dengan n. Maksudnya begini, ya, seandainya, ya, misal, kita buat kondisinya begini, jika gaya yang diberikan lebih kecil dari Fs maksimum. Jika gaya yang kita berikan, jika gaya yang diberikan lebih kecil dari Fs maksimum, maka benda masih dalam keadaan diam. Benda masih diam. Nah, kalau diam, berlakulah di sana hukum pertama Newton, nilainya apa? Sigma gaya sama dengan 0. Jadi, kalau F-nya lebih kecil dari Fs maksimum, sigma gayanya gimana? Perhatikan gambar. Gaya yang menarik ke kanan, G gesekannya ke kiri. Maka F yang ke kanan adalah F, gaya yang menarik ke kanan adalah F, sementara yang ke kiri F gesekan, F kurang F gesekan sama dengan 0. Berarti gaya luar tersebut nilainya sama dengan apa? Gaya gesekan. Itu maksudnya. Itu kondisi yang pertama.
Nah, kondisi yang kedua, bagaimana kalau gaya luarnya sama dengan Fs maksimum? Fs maksimum. Nah, kalau ini benda masih diam, maka kalau F-nya sama dengan Fs maksimum, benda kondisinya akan bergerak. Tapi belum bergerak. Ya. Nah, di sini gaya gesekannya sama dengan gaya gesekan statis maksimum. Nilainya berapa? Mus dikali dengan normal. Mus itu adalah koefisien gesekan statis. Nah, jadi ringkasnya, gaya gesekan statis itu terbagi dua. Kalau bendanya masih diam, maka nilainya antara 0 sampai dengan Fs maksimum. Tapi jika bendanya akan bergerak, maka gaya gesekannya nanti nilainya sama dengan mus dikali dengan normal. Ya, mus koefisien gesekan statis, n adalah gaya. Nanti kita akan mempertajamnya di pembahasan soal-soal.